Al-Quran itu sangat indah, Pak. Namanya 4. Orang pergi ke Makkah, Pak, 3 diminta namanya. Serupa Ambo Ristawardi bin Jarmias bin Buyong Pono. 3 itu saja, Pak. Tidak lebih dari 3 itu. Tapi Al-Quran sama jo laki-laki. Iya kan? Laki-laki kan boleh berbini ampe. Mengko ibu jam melarang-larang suami bini cek lain. Lai terang ada ibu tu. Boleh laki-laki berbini ampe nama Al-Quran ampe lo. Yang pertama namanya Al-Quran. Artinya apa? Akar katanya qara'a. Qara'a yaqra'u ikra. Al-Quran artinya yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungkai ke Parak Lawe, Kabanuaran Basimpang Tigo, taruhlah kita beramal saleh, mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Yang dimuliakan Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jemaah yang kami sayangi, anak cucu kami pesantren Ramadan, seluruh jemaah tarwih yang telah duduk bersabar menunggu kedatangan Ustadz yang akan memberikan ceramah. Alhamdulillah, perjalanan saya dari Gunung Pengilun, Tabiang Banda Gadang itu bak pucuk dilancarkan, bak pasang masuk Muaro. Alhamdulillah, tiba di lampu lalu lintas, tunjuk lagi sedek Allah jauh. Iko Ustaz lalu janang sirahan. Alhamdulillah, 9 menit dari Tabiang Banda Gadang tiba siko. Entah apa sebabnya, sebenarnya kan di ijtihadul mukminin dakek siko. Batal guru sinan sadonya. Jadi di antara yang batal itu ada yang Ustadz Ismet Eka Putra namanya. Maka saya dimasukkan ke masjidnya di Tabiang Banda Gadang. Jadi yang mau sampean ke Leo atur beko untuk salat tarawih ya Leo. Apa jauh? Alhamdulillah, tiba siko jamaah lain tak lari pulang. Ada ndak jamaah nadir ko yang baru nikah tadi pagi? Ada? Lain tak ada? Nikah lah lama saya. Jadi kan nak batal ambil pulang ya. Kita lanjutkan pengajian. Kita malam kini membaca sejarah Al-Quran. Satu-satunya kitab yang tidak bisa diubah oleh manusia yang dengki kepada Islam, Al-Quran ini. 4 kitab yang diturunkan Allah, 3 kitab sebelumnya itu berhasil diubah-ubah. Sehingga ayat yang satu dengan yang lain kontradiksi. Dan malah pendeta sekarang tidak bisa menjawab kenapa begini. Ya kan? Karena ayat itu sudah ditukar-tukar. Kalau yang datang dari Allah itu asli. Karena telah diubah oleh manusia, itu tidak sama lagi. Kalau Al-Quran bagaimana Pak Ustaz? Wa inna lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran itu akan kami pelihara. Salah satu cara Allah memelihara bagaimana?
setiap saat, setiap hari, setiap kapan pun juga bertambah orang yang berkeinginan menghafal Al-Quran. Bukan orang di luar, orang baik-baik saja, Pak. Orang yang telah sadar dia kena 15 tahun masuk penjara, akhirnya 15 tahun itu dia hafal 15 juz. Keluar di penjara hafal Anan di luar penjara kok main domino sudah apa? Terawih, enggak ada hafal Quran. Ya kan? Jadi Allah itu bermacam-macam berkehendak bagaimana Al-Quran ini tetap lestari untuk jadi kan tak masuk akal tu Pak. Orang tahu hukum di penjara berkesalahan tapi dia akhirnya jadi hafiz. Orang yang di luar ina tena siapa ciknya? Marasai na tu setioknya salat. Rakaat pertama ina tena, rakaat yang kedua ina tena, rakaat yang ketiga ina tena, rakaat yang keempat. Iya kan? Ini rugilah kita karena apa? Al-Quran itu hudan. Pak, kalau apa membaca buku cerita, ambo buku cerita Minang lah sadonya ambo baca. Ada namanya Umbui Mudo, ada namanya Rambun Pamenan, ada namanya Anggun Nan Tongga, ada namanya Cindua Mato, ada namanya Mage Manandin. Cerita tu tak bisa dipertanggungjawabkan. Di kulit buku tu selanya buat pantun. Banda orang nanambo bandakan, banda ambo bertanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Alai bisa dipertanggungjawabkan cerita tu? Ndak bisa. Tapi Al-Quran di surat nomor 2 saja sudah ditegaskan oleh Allah. Jangan ragu engkau. Alif Lam Mim. Ayat yang keduanya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang saya turunkan kepada Nabi Rasul saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau keragui, jangan ragu-ragu bahwa ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Dalam ayat lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin nas. Ada petunjuk bagi manusia, ada petunjuk bagi orang takwa. Ya kan? Itu Al-Quran. Dan itu dijamin akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Andaikan Al-Quran ini Pak tidak sampai ke pelosok dunia yang dihuni penduduk, orang itu tidak bisa dituntut nanti. Bang kau tidak sembahyang, tidak ada sampai dakwah tu kamu, tidak tentu dia mau salat. Pikok ke para lawi, kau nanti kasih kau Pak, bang kau tidak salat Pak, tidak sampai Al-Quran kan aku talingo nampak kau mengajar. Wah, nantak mengarah tinju. Ya kan? Alulaya ma'an dulu lalatibul Quran. Ini Pak. Jadi kalau kita ditampai narami di perkampungan orang Islam kok mengician Al-Quran tak sampai, itu awak nan pakak ba? Pakak ba? Ya. Al-Quran itu sangat indah Pak. Namanya 4. Orang pergi ke Makkah Pak, 3 diminta namanya. Serupa ambo Ristawardi bin Jarmias bin Buyong Pono. 3 tu saja Pak. Tak lebih dari 3 tu. Tapi Al-Quran sama jo laki-laki. Ya kan? Laki-laki kan boleh berbini ampe. Mengko ibu jam melarang-larang suami bini cik lain. Lai terang ada ibu tu. Boleh laki-laki berbini ampe nama Al-Quran ampe lo. Yang pertama namanya Al-Quran. Artinya apa? Akar katanya qara'a. Qara'a yaqra'u ikra. Al-Quran artinya yang dibaca. Ya kan? Jadi kalau kita sering membaca bagaimana? Ilmu kita bertambah dari orang yang pemalas
baca. Orang mendengar kaji nak lalok je tak lalok. Pasal apa beda nanti dia mama amang kaji kau. Kena do nak lalok tu ah. Nah, ini bapak beda. Apalagi orang tak amu membaca tak akan mengerti sampai mati. Ambo ditampai ambo syukuri gini bu. Ada buya kita tinggal sinan beliau qari. Beliau tak ambil rumah perumnasa tu, tapi nyawali tanah pi batik dakik je rumah kami. Nama beliau Buya Wardas Tanjuang. Beliau dulu juara baca Al-Quran wartawan tingkat Asia. Jadi setiap pagi hari Sabtu sudah subuh, bapak-bapak yang belum pandai nak baca Quran, latihan je beliau. Namanya Tahsin Al-Quran. Ya kan? Maulah baca. Alah banyak kini nak pandai baca. Nak batu bacaannya. Kalau dulu pak, ada takziah tu akan disuruh ganti-ganti baca Quran kau sebelum ustaz tampil. Abanya nantamu tu, ada alasannya suara garu, angok, singke, ya kan? Nah, macam-macam lah dek batu, ya kan? Selemo. Nyo tu nampan dia baca, ya kan? Alasannya itu. Maka jangan kita berhenti setiap hari, setiap saat membaca Al-Quran. Sebab bahasanya tu bahasa Arab, tak bahasa awak. Tapi lidah orang kita pak yang mau setelah dia pandai baca Quran, kari-kari orang awak ini lebih tepat bacaannya dari lidah orang Arab. Orang Arab tu gak tabawa kaiduang dia nyuruh ke pak. Ihdina sira. No. Kalau orang awak nak sira. Ihdina siratal mustaqim. Ya kan? Lebih fasih lidah orang Indonesia. Aku lidah fasih sama lagu. Lagu ndak lo lagu sendiri tu aku tak merendo. Nantak patutnya laguan tu. Asantian tu. Atio ari orang beralik ndak tempo menyumbang lagu tu. Asa datang beralik nyumbang lagu. Ada lagu nan itu ke itu saya udah ada nanti di surga je. Sembayang saya ndak. Bagaimana nanti udah di surga? Macam-macam. Al-Quran bisa didendangkan, bisa, tapi yang sesuai pula dendangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بناها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما tukadziban. Lai rancak je suara umur terengah. Nah itu Allah nan magih. Ya kan? Nah, ini kaum muslimin. Bisa kita bernyanyi membaca tapi nan sesuai. Tak bisa jo irama orang awak. Oh di bawah ni irama saluang tinggi. Tak sesuai jo Al-Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa. Joy dangdut tak bisa. Itu malah coba orang Jawa tu Joy irama Jawa lain duduknya. Tak. Lah,
Jadi sering-seringlah membaca Al-Quran. Kenapa? 1 huruf 10 kebaikan di dalamnya. Berapa kita baca ayat yang sebentar ini? Bisa enggak ibu? Saja ambo baca di Ar-Rahman tadi sampai fa bi ayyi alati rabbikuma tukadziban. Bisa metong hurufnya berapa? Harus dihitung dulu, enggak takut dia Pak. Dia ambo enggak takut tu. Iya kan? Yang kedua, bapak-bapak, kenapa manusia ini semakin hari semakin maju? Dia belajar yang paling sabar tu gurunya anan dibaca. Coba Pak membaca mana dulu buku tu bosan jawab tekan tua. Ambo lah bara ambo tes setiap membaca amat tua nama nyarah dulu buku tu ndak do membenar. Jangan baca lah cai dan nak balik-balik mana ada. Awak nak membenar mengantuk semua tu. Iya kan? Buyamkah ada sekolah resmi? Tidak. Tapi karena membaca 2 universitas memberi gelar beliau profesor doktor. 1 Al-Azhar Mesir, kedua Malaysia. Iya kan? Itu karena banyak membaca. Makanya Al-Quran itu turun pertama Iqra. Baca. Dulu kawan kerja. Nggak ada pedoman kerja tu paham? Baca dulu baru kalau kerja saya tidak ada membaca amburadul kerja. Selalunya utang. Nah ini apa ini? Lah ibu tu. Dia ada kue kok. Nuzul Quran kau bawa lah kue lah dan kecil terima. Onde sejadinya. Lai. Onde itu lamo takananyo di jemaah tu mabuk. Bamangko ba itu karambi no tasalik di gigi. Yang kedua nama Al-Quran Alkitab. Apa namanya? Alkitab. Apa artinya? Yang ditulis. Dulu belum Al-Quran ini diterima oleh Nabi, ya kan? Nggak ada ditulis lah. Tentu kemampuan orang menyerap ayat yang disampaikan Nabi itu tidak sama dengan Nabi. Supaya jangan lupa ditulis. Ya kan? Akhirnya kita bisa pula menulis. Dengan apa? Dengan kalam. Orang ini menyebut pena. Kalau dalam Al-Quran namanya kalam. Allamal insana ma la ya'lam. Kemudian manusia itu dengan banyak membaca diajarkan oleh Allah apa yang tidak dia ketahui. Yang banyak ditulis akhirnya menjadi buku pelajaran. Ambo ada pengajian Buya Radin Rahman rahimahumullah. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Beliau adalah mubaligh tua kita di Muhammadiyah, ya kan? Itu setiap pengajian beliau itu ada apa? Catatannya. Saya kumpulkan Pak 2 kali tebal Al-Quran. Saleh-saleh itu adik kumpulan dijilid. Bisa dicelik gini balik. Ini kemampuan menulis. Alkitab itu artinya yang ditulis. Kemudian yang ketiga namanya Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau sering awak baca Quran Pak, kalau awak pejabat hendak kamu korupsi loh Pak. Kalau awak orang penggalih hendak kamu awak mengicuh orang membeli dah. Sebab bahayu di dalam Al-Quran kalau orang mengicuh. Hendak usah mangkik rago pokok Pak, mengerajuan timbangan saya. Kecil Allah dalam Quran. Wailul lil mutaffifin. Cilakolah orang nan mengerajuan timbangan. Jadi kalau sering kita baca Al-Quran, dia Al-Furqan, kita akan semakin tahu anan boleh, anan indah, anan disuruh, anan dilarang, anan halal, apa nan haram. Akan semakin dalam cinta kita kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau orang tidak baca Quran Pak, di musim lanse,
Anyo kakalan saya tu dete mejanya, dia baca min di muka meja tu, anak kadang-kadang nyuriri entinan. Nam putihnya di lekang, malainya menyawak beko. Kadang tu nak ada dah. Nam putihnya tu saya dapat dimakan di rumah pahit, lebih-lebih tak punya alo enciknya. Ya kan? Aku orang panggil cuy. Nah, kau bareh mah kau sokan anak daro nam paling rancak anak kau mah. Kero bareh dolok nyulang ngiliang ni. Ya kan? Jadi tunggu awu dalam paruit tu mah. Ya kan? Nyo makan dia anak piti-piti haram tu kaum muslimin bapa ngaruh ke caronyo berfikir. Ya kan? Ada orang ambil jalan Pak Ustaz, dimakan nan haram tu sebagian ni sedekah amalah. Kan hilangnya dosa awak ni tu. Itu amak awak nan punya surga nak. Ya kan? Kecil Allah kaum muslimin, kecil Nabi, kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh di badan kita ini dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Jadi kalau orang mengamalkan Al-Furqan Pak, itu sama je orang mato rancak menyabik rumpui. Tapi kalau orang tak mengamalkan Al-Furqan, sama je orang buto menyabik rumpui. Orang nyalang matonya mencalik disuruh menyabik rumpui. Orang buto menyabik rumpui, mana capek rajuinya panuan. Capek nak buto Pak ni nya sabik sadonya. Kacang kolang, ambuang-ambuang, gatang, hanya sabik sado. Si kajuit laui, ya kan? Ada namanya si kajuit biasa putri malu, hanya sabik saja. Nantak kelamak di Jawi sabik. Tapi kalau orang matonya tarang, mencalik, hanya pilih nama lama di Jawi. Jadi orang yang terdidik dengan Al-Quran, baik membaca, baik menulis, baik apa saja, dia tidak akan mau mengisi kehidupan ini dengan makanan yang haram. Al-Furqan. Tala tiga. Nan kampe al-zikru. Ya kan? Al-zikru kuah maingi. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita akan ingat dengan Allah. Dia bersambung semuanya Pak. Dibaca ayat Al-Quran ini di dalam salat, ya kan? Itu menggabungkan kita juga dengan Allah. Misalnya Pak baca surat Taha, ya kan? Anak Pak baca tu innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Ya kan? Jadi tak gabung diri awak je Allah. Kemudian Al-Quran itu sering menyuruh kita sabar. Karena apa? Di dunia ini perlu kesabaran. Karena apa? Tidak sesuatu yang kita rencanakan mencapai 100% menurut yang kita rencanakan. Ya kan? Ditanam padi, kemudian lah dipupuk, lah disiang, dia kira racun. Ya kan? Lah berbuah, banyak pipi, namanya pipi pari. Nya sama-sama tabang tu. Untuang saja paruinya pipi tu keteknya. 2 butir padinya lah kanyang. Nan mabihannya banyak. Aku sengadang parui Ustaz Ristawadi, parui pipi tu habis padi di tengah sawah. Iya kan? Musibah pipi tu. Di kampung gini Pak, ubi gua mahal. Iya kan? Di kampung bo ditanam subur, mudah hidupnya. Tapi lah baisi hanya sodok dekan kan dia nak dapat dulu. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ditanam durian namanya durian narandah tu lah berbuah. Ayo kaum muslimin, karo pandainya bu. Lama di karo durian tu. Mungkin dek karo ko dari urang mungkin. Ana lama di urang lama tadi. Jadi semua yang kita rencanakan tidak akan jalan lancar, maka butuh kesabaran.
Innallaha ma'as sabirin. Gitu Allah. Sabar tuh Allah beserta kita. Iya kan? Sabar nang tiru Ustaz. Kalau narancak tu sabar Nabi Ayub. Sabar Nabi Ayub tu sabarnya Jawa. Awak kalau dapat musibah kan dibaca innalillah. Nabi Ayub alhamdulillah. Mati anaknya sekali 9 alhamdulillah. Bangun kau itu tu. Biar mati, biar ba'a, biar habis, biar tabakar rumah. Dan Allah tidak boleh diupik, tetap dipuji. Alhamdulillah. Ya kan? Nyolarian ini dia orang alhamdulillah. Dicari je lain. Alhamdulillah. Siapa orang yang bisa sabar itu? Orang yang mengamalkan Al-Quran. Semoga jamaah Masjid Baitur Rahman dengan kita saling mengingatkan pengajian membaca sejarah Al-Quran ini, bertambah rajin kita membacanya, mengamalkannya. Semoga hidup kita ini membawa berkah dari dunia sampai ke akhirat. Itulah tausiah kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk saya yang menyampaikan, dapat pahala. Dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua diberi pula pahala. Saya berdoa kita nanti tidak berteman bersahabat di dunia ini saja. Moga-moga jemaah Baitur Rahman disamokan di Allah sarugonyo jambo dan disamokan jo Nabi Muhammad. Jadi nyinyi lah minta sarugo Pak. Bamang ko itu ambo suruh ndak kalanteh dengan apa masuk neraka. Iya kan? Amang ko nyinyi lah minta sarugo dengan amal saleh. Itulah kajian kita malam ini. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Yang betul semuanya yang benar dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.